Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukandar, mahasiswa Unsia, program studi PJJ Informatika, akan mempresentasikan UTS jaringan wireless dan mobil. Nah, dalam soal UTS ini ada 5 soal yang harus dijawab. Soal pertama, jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan atau keunggulannya. Baik, prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, simplex, komunikasi satu arah di mana data hanya berjalan dari pengirim ke penerima tanpa balasan. Contohnya seperti siaran TV. Kemudian yang kedua, half duplex, nah, komunikasi dua arah. Nah, tetapi tidak bisa secara bersamaan. Pengirim dan penerima bisa saling bertukar data, tapi harus bergantian. Nah, contohnya walkie-talkie. Kemudian yang ketiga, full duplex. Nah, komunikasi dua arah secara simultan, di mana pengirim dan penerima dapat saling bertukar data. Nah, pada waktu yang bersamaan, contohnya telepon. Pada jaringan komputer berbasis wireless atau nirkabel, prinsip komunikasi data mengandalkan transmisi tanpa kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro atau inframerah untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. Nah, cara kerja komunikasi data wireless yang pertama, transmitter atau pemancar. Nah, perangkat seperti router WiFi, ponsel atau access point mengubah data digital menjadi sinyal elektromagnetik, biasanya gelombang radio yang dipancarkan ke udara. Kemudian receiver atau penerima, perangkat tujuan seperti laptop, smartphone, printer, dan lain-lain menangkap sinyal tersebut melalui antena lalu mengubahnya kembali menjadi data digital yang dapat diproses. Yang ketiga, frekuensi dan jangkauan. Nah, wireless beroperasi pada berbagai frekuensi. Nah, misalnya 2,4 GHz dan 5 GHz pada WiFi. Nah, frekuensi menawarkan kapasitas data lebih besar namun jangkauan lebih pendek. Nah, sedangkan frekuensi lebih rendah sebaliknya. Nah, yang keempat, SSID dan identitas jaringan. Nah, setiap jaringan wireless memiliki SSID, Service Set Identifier, sebagai identitas agar perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi secara aman. Jadi SSID ya. Kemudian topologi jaringan wireless dapat beroperasi dalam mode infrastruktur melalui access point atau ad hoc langsung antar perangkat tanpa access point. Nah, ini untuk cara kerja komunikasi data wireless. Nah, kelebihan atau keunggulan jaringan wireless, akses aksesibilitas mudah. Nah, dapat diakses tanpa kabel, cukup dengan perangkat yang memiliki fitur wireless penjelas. Kemudian mobilitas tinggi. Pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Nah, selama masih dalam jangkauan sinyal. Jadi masih dalam jangkauan. Instalasi mudah dan cepat. Tidak perlu menarik kabel, instalasi lebih sederhana dan cepat. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas. Mudah menambah perangkat baru tanpa perlu menambah kabel listrik, sangat fleksibel untuk perubahan kebutuhan. Nah, jangkauannya luas, dapat menjangkau area yang sulit diakses kabel, termasuk ruang terbuka atau gedung bertingkat. Nah, biaya efisien, penghematan biaya instalasi dan pemeliharaan karena tidak perlu kabel fisik yang banyak. Kompatibilitas tinggi, hampir semua perangkat modem, laptop, smartphone, tablet, iOS mendukung koneksi wireless. Lingkungan lebih rapi, mengurangi kabel yang berserakan sehingga lingkungan kerja atau rumah lebih bersih dan rapi. Nah, kita ke soal yang nomor 2. Jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Transmisi data
Jawabannya, transmisi data wireless menggunakan gelombang elektromagnetik menghadapi beberapa tantangan teknis dan lingkungan yang mempengaruhi keandalan, kecepatan, keamanan. Berikut masalah utamanya, yaitu ada 7 poin ya. Yang pertama, interferensi sinyal. Gangguan ini terjadi ketika sinyal dari sumber berbeda saling tumpang tindih pada frekuensi yang sama atau berdekatan. Contohnya interferensi perangkat non-Wi-Fi seperti on microwave, Bluetooth, atau telepon nirkabel yang beroperasi di frekuensi 2,4. Gangguan konsepsi channel, penggunaan channel WiFi yang sama oleh banyak perangkat dan ada adjacent channel WiFi berdekatan. Nah, kemudian yang ketiga itu gangguan elektromagnetik dari peralatan industri atau lingkungan dengan medan magnet tinggi. Yang kedua, atenuasi dan redaman sinyal. Kekuatan sinyal menurun seiring jarak dan hambatan fisik. Nah, penurunan amplitude gelombang menyebabkan area sinyal berkurang, terutama pada jarak lebih dari 1.300 meter. Penghalang fisik seperti tembok, beton, logam, atau gedung tinggi melemahkan sinyal. Skin depth, kedalaman penetrasi gelombang udara yang sangat kecil, yang membuat sinyal rentan terhadap terdispersi. Yang ketiga, masalah keamanan. Fast dropping, sinyal wireless mudah diretas karena menjangkau area publik dan mampu menembus tembok. Serangan jaringan kerentanan terhadap spoofing atau man in the middle akibat enkripsi yang keempat, keterbatasan bandwidth dan spektrum. Nah, frekuensi 2,4 pada pengguna menyebabkan kompetisi bandwidth dan penurunan kecepatan. Kapasitas spektrum terbatas terutama di daerah urban dengan banyak perangkat IoT. 5. Gangguan lingkungan, cuaca buruk, hujan lebat, badai, dengan variasi cuaca seperti kelembaban tinggi mempengaruhi efektivitas transmisi. Nah, yang keenam, instalasi kompleks dan biaya tinggi. Nah, pemasangan akses poin memerlukan perencanaan lokasi untuk meminimalkan dead zone. Biaya perangkat seperti router dual band dan antena pengguna relatif mahal. Delay dan latensi. Propagasi sinyal melalui udara menyebabkan latensi lebih tinggi dibandingkan kabel. Hambatan multipath transfer sinyal memperlambat transmisi data. Nah, tabel perbandingan dan dampak gangguan. Nah, jenis gangguannya interferensi seperti yang tadi Bluetooth, open microwave, dampaknya koneksi tidak stabil atau paket loss. Atenuasi, tembok beton, jarak jauh, sinyal lemah, kecepatan turun. Keamanan, kertas WiFi pabrik, kebocoran data sensitif. Bandwidth, banyak perangkat di dual, latensi tinggi, buffering. Nah, solusi umumnya biasanya itu menggunakan frekuensi 5 GHz atau 6 GHz untuk mengurangi interferensi. Penggunaan antena, direction, atau repeater untuk memperluas jangkauan. Enkripsi, WPA3, dan segmentasi jaringan untuk meningkatkan keamanan. Transmisi data wireless tetap menjadi pilihan praktis, tetapi memerlukan mitigasi teknis dan manajemen spektrum untuk mengatasi tantangan di atas. Nah, kita ke soal nomor 3. Jawabannya, jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Nah, transmisi data pada jaringan wireless atau nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima tanpa kabel fisik. Terdapat beberapa metode utama yang diterapkan dalam pengiriman sinyal. Yang pertama, direct spread spectrum. Yang kedua, frekuensi hopping spread spectrum. Yang ketiga, orthogonal frekuensi division multiplexing. Yang keempat, metode lain, infrared dan gelombang mikro. Yang kelima, konfigurasi sinyal. Yang keenam, teknik multiplexing. Nah, ini untuk penjelasannya, direct frequency spread spectrum adalah metode penyebaran spektrum di mana data digital dipecah masing-masing menjadi bagian-bagian kecil dan ditumpangkan pada pita frekuensi yang lebar menggunakan kode unik. Setiap paket data diberikan kode khusus sehingga hanya menerima dengan kode yang sesuai
yang dapat menerima memproses data tersebut. Nah, DSS ini membantu mengurangi interferensi dan noise serta meningkatkan keamanan transmisi. Yang kedua, frekuensi hopping spread spectrum. Pada metode ini, sinyal data dikirim dengan cara melompat-lompat secara periodik dari satu frekuensi ke frekuensi lain dalam rentang pita frekuensi tertentu. Pola lompatan hop pattern telah disepakati sebelumnya antara pengirim dan penerima sehingga hanya perangkat yang mengikuti pola tersebut yang dapat menerima data. Nah, EPS ini efektif dalam mengurangi gangguan dari interferensi karena frekuensi terus berubah. Yang ketiga, orthogonal frequency division multiplexing. OFDM adalah teknik transmisi yang membagi sinyal menjadi beberapa subcarrier yang saling tegak lurus, ortogonal, masing-masing membawa bagian data yang berbeda. Setiap subcarrier dimodulisasi secara terpisah sehingga data dapat dikirim secara paralel dan lebih efisien. AFDM banyak digunakan pada standar WiFi modern seperti 802.11a dan sebagainya karena mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan multipatch. Nah, kemudian yang keempat, metode lain infrared dan gelombang mikro. Selain gelombang radio, jaringan wireless juga dapat menggunakan gelombang mikro, microwave, dan infrared sebagai media transmisi. Infrared biasanya digunakan untuk komunikasi jarak sangat pendek seperti remote control, sedangkan gelombang mikro digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan jaringan point to point. Yang kelima, konfigurasi sinyal searah direksional, antena mengirim dan menerima harus sejajar. Nah, contoh untuk komunikasi titik ke titik dengan jarak jauh. Segala arah, omnidirectional. Sinyal dipancarkan segala arah cocok untuk area yang membutuhkan cakupan luas. Yang keenam, teknik multiplexing. Kode division multi-access CDMA menggunakan kode untuk setiap pengiriman agar beberapa perangkat dapat menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan. Tim division multiple access mengatur pengirim data berdasarkan pembagian waktu sehingga beberapa perangkat dapat berbagi frekuensi secara bergantian. Nah, tabel metode pengiriman signal wireless. Metode DSS, data dipecah dan disebar pada pita lebar dengan kode unik. Keunggulan utamanya antara inferensi lebih aman. EPHS, sinyal melompat antar frekuensi, minim gangguan lebih stabil. OFDM, data dibagi ke banyak karir ortogonal, kecepatan tinggi, efisien. Infrared menggunakan cahaya infrared jarak pendek. Tidak terganggu gelombang radio karena jaraknya pendek ya. Microwave, gelombang mikro, cocok untuk jarak jauh, kapasitas besar jarak jauh. Ya, kita ke soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud parameter signal to noise ratio SNR. Nah, parameter signal to noise ratio SNR atau rasio sinyal terhadap noise adalah parameter yang digunakan untuk membandingkan tingkat kekuatan sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan pada suatu sistem transmisi atau perangkat elektronik. SNR dinyatakan dalam satuan desibel dB. Secara matematis, SNR adalah perbandingan antara daya sinyal dengan daya noise atau noise power yang diukur pada titik dan bandwidth yang sama dalam suatu sistem. Ini untuk rumusnya SNR sama dengan P signal dibagi noise signal. Semakin tinggi nilai SNR berarti sinyal yang diinginkan jauh lebih besar dibandingkan noise. Sehingga kualitas transmisi atau rekaman semakin baik. Sebaliknya, SNR yang rendah menunjukkan sinyal sulit dibedakan dari noise yang dapat menurunkan kualitas komunikasi atau rekaman. Contoh praktis, pada mikrofon atau headset, SNR menunjukkan seberapa baik perangkat tersebut merekam suara yang diinginkan dibandingkan dengan suara latar belakang yang tidak diinginkan. Dalam komunikasi data, SNR yang tinggi berarti data dapat diterima dengan lebih jelas dan ditingkatkan kesalahan lebih rendah. Soal nomor 5, jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Dalam jaringan wireless, komunikasi antar perangkat
Pengguna uplink dan server downlink melibatkan skema akses yang mengatur alokasi sumber daya, frekuensi, waktu, dan kode berikut metode utamanya. Ada empat ya. Yang pertama, duplexing, pemisahan uplink dan downlink. Frekuensinya dipisah duplexing, uplink, dan downlink menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, contoh LTE, uplink, dan downlink cocok untuk aplikasi real time seperti suara karena minimal latency. Tim desain duplexing. Uplink dan downlink berbagi frekuensi yang sama tetapi dipisahkan berdasarkan time slot. Digunakan di vMAX dan WiFi 6 untuk efisiensi spektrum. Nah, yang kedua metode multi input, multi akses untuk uplink. Ortogonal frekuensi division multi akses atau OFDMA disingkat ya, membagi kanal uplink menjadi subcarrier yang dialokasikan ke perangkat pengguna. Contohnya WiFi 6 mengoptimalkan tarif uplink dengan FDR. PMIC menggunakan subsynchronization untuk mengurangi interferensi. Multi user eh, output memungkinkan beberapa perangkat mengirim data uplink secara simultan. WiFi 6 mendukung 8x8 MO MIMO untuk uplink. TDMA atau Team Division Multi Access. Setiap perangkat mendapat SIM slot khusus untuk mengirim data uplink. Seperti PMAX menggunakan TDMA pada kanal uplink. Yang ketiga, proses uplink ke server via downlink. Transmisi uplink perangkat pengguna mobile station mengirim data ke base station BBS atau access point menggunakan metode akses di atas. Contoh pada WiFi, klien mengirim data ke access point melalui kanal uplink yang diatur dengan CSMA. Penjadwalan dan routing di base station. BS atau AP mengolah antrian data menggunakan algoritma penjadwalan scheduling algorithm untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya. Data diteruskan ke server melalui jaringan inti, core network, atau internet. Transmisi transmisi downlink ke server. Server mengirim ke BS AP atau melalui jaringan kabel atau wireless backhaul. BS AP menggunakan kanal downlink, misal TDM pada PMIX untuk mengirim data ke perangkat pengguna. Optimalisasi kinerja. Yang keempat, adaptive modulation. Menyesuaikan modulasi berdasarkan kondisi sinyal untuk memaksimalkan throughput. Nah, berkontrol mengatur daya transmisi uplink agar mengurangi interferensi dan konsumsi energi. Tabel perbandingan metode akses. Nah, metode FDMA, WiFi 6, vMix, efisiensi spektrum minim interferensi. MIMO WiFi 6 kapasitas tinggi untuk multi-user, keunggulan uplink TDMA, vMax, kalkulasi waktu adil untuk traffic macam. Contoh implementasi WiFi 6 menggunakan FDMA dan MIMO untuk uplink downlink meningkatkan kapasitas hingga 4 kali. LTE memisahkan frekuensi uplink downlink FDD dengan optimasi antena taring untuk throughput tinggi. Dengan kombinasi duplexing, multi-akses, dan algoritma penjadwalan, jaringan virus mampu mengelola trafik uplink downlink secara efisien meski menghadapi tantangan seperti interferensi dan keterbatasan spektrum. Ya, terima kasih. Berikut jawaban untuk UTS jaringan virus dan mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.